Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas HKI Syariah 2 yang beranggota Muhammad Jose Rizal, jurnalis, dan saya sendiri Wetria Angel Elga. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Yang kedua, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan interaksi tersebut. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama atau persamaan tujuan. Beberapa wujud kerjasamanya antara lain, yang pertama koalisi, yaitu bergabungnya dua atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contoh bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Yang kedua, tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksana perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Tawar-menawar antar pihak guna mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Umumnya, tujuan dari joint venture adalah untuk pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Bentuk interaksi yang kedua adalah sosial disosiatif. Bentuk lain yang berlawanan dengan proses asosiatif adalah proses disosiatif, yang mengarah kepada pertentangan. Berikut adalah bentuk-bentuk proses disosiatif. Yang pertama, persaingan atau kompetisi, yaitu proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing merebutkan sesuatu. Hal yang diperebutkan bermacam-macam bentuknya, misalnya keuntungan, sumber daya, status, dan sebagainya. Yang kedua, kontravensi, yaitu bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Beberapa bentuk kontravensi adalah penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pengkhianatan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya menentang atau menyerang lawan, sekalipun dengan ancaman atau kekerasan. Jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi yang pertama, interaksi antar individu dengan individu. Interaksi ini terjadi antara dua pihak saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. Interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok pada saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan materi interaksi sosial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Walakum afiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.